Halo semuanya, selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Semua orang yang menyukai tantangan, selalu mengejar apa yang disebut dengan adrenalin. Bahkan hanya dengan waktu kurang dari 10 detik, seperti balapan drag race, semua rela melakukannya. Di jalan pada malam hari, terdapat dua mobil yang sedang melakukan balap liar. Banyak orang juga ada di sana, untuk melihat penampilannya. Dan seperti biasa, pemenang pada balapan itu adalah Joseph. Dibantu teman setianya yang bernama Tres, mereka berdua tidak pernah kalah, dan menjadi terkenal. Bahkan para wanita mulai melirik, dan menggodanya. Mereka pun hanya menurut, dan menikmati waktunya. Namun semua itu akan mereka abaikan, ketika ada penantang baru, muncul di hadapannya. Ternyata dia hanyalah pesuruh dari lawan aslinya, untuk mengatur balapan. Karena sebagai penantang, dialah yang menentukan jadwal, serta uang taruhannya. Melihat Joseph masih begitu muda, lawannya yang bernama Jason muncul, dan mulai ragu dengan kemampuan dari orang di depannya. Tidak terima diremehkan, Joseph pun marah. Untungnya situasi bisa terkendali, sehingga keributan tidak terjadi. Tentu semua masalah ini akan segera mereka selesaikan, di balapan yang sudah ditentukan. Setiap hari Joseph selalu melatih kecepatan tangannya, sebelum keluar. Dan dia pun selalu menjemput Tres, untuk menemani kegiatannya setiap hari. Kali ini dia pergi ke toko, dan membeli suku cadang yang dibutuhkan. Pemilik toko itu sangat mengenal mereka berdua, dan selalu memberinya nasihat. You want a race? Put it on the track. Tentu Joseph sudah mendengarkannya berkali-kali, dan hanya dianggap sebagai angin lalu. Dia hanya fokus dengan mobil miliknya, dan berpikir bagaimana membuatnya lebih cepat. Tidak hanya berbakat, Joseph juga bekerja keras, untuk memaksimalkan kemampuan mobilnya. Setiap ada perubahan, dia akan langsung mengujinya di jalan. Baginya hal ini sangat menyenangkan, karena seperti inilah dunia yang dia inginkan. Dan akhirnya, balapan yang sudah dijadwalkan tiba. Joseph dan Tres langsung menuju ke tempat yang sudah disepakati. Tidak mau basa-basi, penantang itu ingin langsung segera memulai balapannya. Menyadari akan terjadi hujan, Tres merasa ragu. Namun bagi pembalap, hal ini tidak akan menjadi alasan untuk membatalkan balapan ini. Mereka hanya fokus pada urusannya, yaitu untuk mengalahkan musuhnya. Kedua mobil sudah bersiap, dan aba-aba pun diberikan. Ketika dimulai, kedua mobil langsung melaju dengan kencang. Joseph yang tadinya sempat tertinggal, kini berhasil bangkit, dan bisa menyalipnya. Sialnya hujan semakin deras, sehingga roda miliknya terselip dan tergelincir. Dengan kecepatan tinggi, mobil itu terguling dan hancur seketika. Tres langsung mengejar, dan melihat temannya sudah terkapar. Sedangkan lawannya, dia langsung pergi, seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah dibawa ke rumah sakit, beruntung nyawa dari Joseph bisa diselamatkan. Tetapi dia mengalami luka yang cukup parah, dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Dokter mengatakan, kemungkinannya untuk bisa berjalan, sangatlah kecil. Mendengar itu Joseph frustasi, karena merasa semuanya sudah hilang begitu saja. Tres menjenguk, dan melihat pandangannya begitu kosong. Untuk menghiburnya, dia memberikan sebuah mainan untuk merakit mesin. I don't want it. Tetapi Joseph langsung menolaknya, bahkan dengan kasar. Kekecewaan terhadap nasib yang dialami, membuatnya tidak ingin melihat apapun yang berhubungan dengan mobil. Ketika sedang tidur, dalam mimpinya dia berada di suatu lintasan. Melihat ayahnya yang sudah lama meninggal, dia berlari untuk mendekatinya. Namun tiba-tiba dia terbangun, karena seorang pasien lain sangat berisik di sampingnya, bernama Benyamin. Bahkan tanpa izin, dia membuka mainan yang diberikan Tres sebelumnya. Sudah tidak tahan, Joseph memanggil perawat. Dia ingin meminta pindah kamar, karena merasa terganggu.
Namun karena sudah penuh, mau tidak mau dia harus tetap berada di sini. Tidak lama kemudian, Josie, ahli terapi fisiknya datang. Your life is over, Joseph. Tentu dia menyadari apa yang dirasakan Joseph, kemudian ingin menunjukkan sesuatu. Yaitu sebuah buku, yang berisi tentang semua pasiennya, yang nasibnya bahkan lebih tragis dari Joseph. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, hal seperti ini bisa terjadi pada siapapun. Bahkan pada seorang atlet berbakat pun, semua bisa berubah karena peristiwa ini. Namun dunia tidak akan berbalik, hanya karena kejadian yang kita alami. Mereka menumbuhkan kembali semangat hidupnya, dan saat ini berhasil melakukan hal besar. Kegelisahan yang sudah mulai sedikit tenang, akhirnya membuatnya berani berbicara dengan Benyamin. Tetapi obrolan itu masih tampak tegang, dan terlalu serius. Benyamin memiliki ide untuk mengatasi masalah ini. Son, I said. Diam-diam dia membawa Joseph untuk bersenang-senang. Hal konyol yang mereka lakukan, bahkan menarik minat dari pasien lainnya. Dan sebagai penutup, Benyamin mengajaknya ke tempat favoritnya, yang bisa melihat seluruh pemandangan. Joseph berterima kasih padanya, karena sudah membuat perasaannya menjadi lebih tenang. Let me put it to you this way. Di sana dia akhirnya mengetahui, bahwa selama 40 tahun, Benyamin sering keluar masuk dari rumah sakit ini. Dahulu, dia adalah calon atlet baseball berbakat. Sialnya dia tertembak, ketika menyelamatkan pacarnya. Mimpinya hancur, karena organ dalamnya terluka, bahkan sampai sekarang. Saat ini dia sudah berdamai dengan dirinya, dan ingin membantu orang yang terpuruk, sama seperti dirinya dahulu. Ketika tidur, Joseph mendapatkan mimpi yang sama. Seakan-akan ini berhubungan dengan masalah yang dia alami saat ini. Lagi-lagi dia terbangun, namun kali ini karena keponakan dari Benyamin. Seluruh keluarga besarnya datang menjenguk, termasuk istrinya, pacar yang dahulu Benyamin perjuangkan, sampai membuatnya tertembak. Keluarga itu sangat ramah, sehingga membuat Joseph ikut merasakan kehangatannya. Beban pikirannya berangsur mulai menghilang, berkat Benyamin yang selalu menghiburnya. Ketika bertemu dengan sahabatnya, dia meminta maaf atas perlakuan yang telah dia lakukan. Kini dia sudah memantapkan hati, untuk memulai terapi fisiknya. Josie membantunya dengan sabar, dan sedikit demi sedikit hasilnya mulai terlihat. Semua memberi dukungan padanya, terutama karena kerja keras yang dia tunjukkan. Dan hari ini adalah waktunya bagi Joseph, untuk meninggalkan rumah sakit. Dia tidak akan pernah melupakan Benyamin, dan ingin menjenguknya suatu hari. Setelah keluar, Joseph harus mulai membiasakan diri, dengan kehidupan barunya ini. Tentu di awal dia akan merasa kaget, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun memutuskan untuk pergi ke garasi miliknya, tempatnya dahulu sering menghabiskan waktu dengan mobilnya. Tiba-tiba, seorang bernama Paul datang ke sana. Dia satu tim dengan ayahnya dahulu, ketika balapan. Sayangnya kematian dari ayah Joseph, membuatnya depresi, dan sering menyalahkan diri sendiri. Ketika Joseph kecelakaan, Paul juga mendengarnya. Untuk membalas kebaikan ayahnya dahulu, dia datang ke sini untuk membantunya. Tentu dia menyadari, kegelisahan yang sedang dirasakan Joseph. Dia ingin memulihkan kembali rasa percaya dirinya, dan trauma yang menghantuinya. Dan karena dunia mereka berdua sama, yaitu tentang mobil dan balapan, tentu Joseph akan terkejut melihat apa yang sudah dia persiapkan. Want to go get some fresh air? Seketika Paul membawanya, menuju ke gudang koleksi miliknya. Melihat semua mesin yang ada, Joseph takjub, seperti melihat harta karun bagi pecinta mobil sepertinya. Apalagi Paul memperlihatkan mobil legendaris milik ayahnya, yang dahulu mereka pakai di ajang balapan. Walaupun dahulu masih kecil, Joseph mengingat betul, seperti apa mobil ini. Setelah dari gudang, Paul mengajaknya menuju lintasan resmi, untuk drag race. Di sana mereka bertemu dengan salah satu pekerja, yang juga mengenal ayahnya. Dan tanpa disangka, tujuan dari Paul ke sini, adalah menyuruh Joseph untuk mencoba mengendarai mobil kembali. Tentu semua kaget, terutama Joseph yang langsung menolaknya.
Namun Paul tidak peduli dan tetap menyuruhnya. Always lost his dang mind for sure. Bahkan dia mengabaikan kaki dari Joseph, yang masih sulit untuk digerakkan. Setelah beberapa kali percobaan, mobil itu melaju kencang. Lama tidak melakukannya, Joseph kaget dan mencoba untuk mengendalikan. Apalagi dia menjadi panik, ketika mencoba menggerakkan kakinya untuk mengerem. Tanpa disangka, Joseph mengingat kembali adrenalin yang dulu dia rasakan. Mereka pun mencobanya kembali, berkali-kali. Joseph menemui Josie, untuk menceritakan kejadian barusan. Dia menyadari, adrenalin seperti inilah yang menjadi semangat untuk hidupnya. Sekarang dia tidak trauma dengan balapan, dan ingin mengajak Josie melihatnya. Josie pun bersedia, dan mereka pergi seperti sebuah kencan. Di sirkuit itu, banyak orang sudah di sana untuk melihat. Joseph menjelaskan semuanya, termasuk alasannya menyukai balapan. Tidak hanya menjadi pendengar, Josie juga menceritakan kejadian menarik di masa lalunya. Obrolan itu begitu nyaman, sehingga rasa ketertarikan mulai muncul di antara mereka berdua. Tiba-tiba Joseph melihat Jason, orang yang balapan dengannya ketika kecelakaan. Ternyata, dia merupakan pembalap drag race profesional. Hal itulah yang memicunya, untuk ingin kembali bisa balapan. Menduga hal seperti ini akan terjadi, Paul ternyata sudah menyiapkan semuanya. Dia memberikan mobil legendaris sebelumnya, untuk Joseph. Menggunakan ini, dia akan memulai karir profesionalnya, di balapan resmi. Tentu semua akan membantunya, untuk membangkitkan kembali kemampuannya. Langsung saja, Joseph bersiap menguji mobilnya. Dengan kakinya yang masih kaku, dia bisa mengendalikannya. Namun waktu yang diperoleh, masih jauh dari yang diharapkan. Mengira masalah ada pada mobilnya, mereka mengulangnya. Dan akhirnya mereka sadar, bahwa masalah sebenarnya, ada pada pengemudinya. Dengan kaki seperti itu, refleksnya berkurang sangat drastis. Trace memiliki ide menggunakan transmisi tangan, sehingga tidak perlu menggunakan kaki untuk perpindahan giginya. Hal itu sudah ada pada Formula 1, dan mobil-mobil sport lainnya. Mereka pun sepakat, dan mulai merubahnya. Semua ikut membantu, sehingga mobil ini bisa selesai dengan cepat. Dan mereka sudah siap, untuk kembali mengujinya di lintasan. Kali ini, tidak ada alasan lain bagi Joseph, untuk tidak bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya. Semua berjalan dengan lancar, dan waktunya menjadi sangat cepat. Dengan ini, dia bisa bersaing dengan pembalap profesional lainnya, untuk memperebutkan posisi juara. Lama tidak bertemu, Joseph menjenguk Benyamin, untuk menceritakan apa yang sudah dia lalui semenjak keluar dari sini. Benyamin pun merasa senang, akhirnya Joseph sudah menentukan jalan hidupnya. Tidak bisa berlama-lama, Joseph ingin segera berlatih kembali. Karena dia harus mempersiapkan semuanya, untuk balapan perdananya. Tim ini langsung mendaftarkan diri, kepada asosiasi dan panitia balapan. Semua syarat sudah dipenuhi, dan akhirnya Joseph bergabung dengan Liga Drag Race Profesional. See you on the track. Mendapat dukungan dari teman-temannya, membuat keyakinannya makin bertambah. Tetapi akan selalu ada orang asing, yang meremehkannya ketika pertama bertemu. Tentu saja Joseph marah. Namun dia akan membungkam mulut mereka, dengan menunjukkan kemampuannya di lintasan. Sebagai kepala tim, Paul memberikan saran yang berguna padanya. Dan kini, balapan perdananya akan segera dimulai. Ketika lampu berwarna hijau, kedua mobil langsung melaju dengan kencang. Semua yang ada di sana kaget, Joseph mampu meninggalkan lawannya dengan mudah, dan menjadi pemenangnya. Tidak berhenti di sini saja, pada balapan selanjutnya Joseph selalu menang. Semua berkat timnya, dan juga Josie yang selalu mendukungnya. Namun sebuah usaha yang dilakukan untuk balas dendam, lama-kelamaan akan membuat hatinya buta. Joseph menemui Benyamin, untuk menceritakan sesuatu. Semalam, dia kembali memimpikan ayahnya. Racing wasn't everything to me. Seakan-akan dia mengatakan sesuatu untuk membimbingnya, namun dia tidak mengerti.
Mendengar cerita itu, Benyamin langsung memahami apa makna dari mimpinya. Menurutnya, keinginan Joseph untuk balas dendam bukanlah tujuan hidupnya. Karena jika hal itu sudah diraihnya, setelah itu dia akan merasa hampa. A man without a purpose. Dia harus menemukan sendiri tujuan hidupnya yang akan dia bawa selamanya. Mendengar itu Joseph malah marah, karena apa yang menjadi targetnya seperti diremehkan. Dia tetap dengan pemikirannya sendiri, dan akan terus mempertahankannya. Karena terpaku pada tujuan semuanya, makin lama sifatnya berubah. Dia menjadi pemarah, dan akhirnya mengalami kekalahan. Joseph berpikir bahwa dia harus selalu sempurna jika ingin memenangkan balapan. People are depending on me now. Sudah tidak tahan, Paul mulai menasehatinya. Alih-alih berbicara tentang tanggung jawab, Joseph sendiri merahasiakan bahwa tujuannya balapan adalah untuk balas dendam. Hal itu kini merubah semuanya, sehingga Paul sudah tidak bisa membantunya. Joseph tidak mempedulikannya, karena baik tanpanya, dia bisa memenangkannya sendiri. Namun rasa angkuhnya itu hilang, setelah dia mendapatkan sebuah kabar. Benyamin meninggal dunia, karena gagal menjalani operasinya. Semua merasa kehilangan sosok yang ceria dan sering membantu orang tersebut. Joseph merenungkan kembali semua perkataan dari Benyamin. Dia masih tidak terima bahwa orang baik sepertinya mengalami nasib seperti ini. Apalagi tujuan hidupnya untuk sembuh akhirnya tidak tercapai. Namun Josie mengatakan bahwa tujuan hidup dari Benyamin bukanlah itu. Selama ini dia selalu menghibur pasien yang ada dan membantu menemukan semangat hidupnya kembali. Itulah tujuan hidupnya yang sebenarnya dan sudah dia lakukan selama ini. Seketika Joseph tersadar bahwa yang sudah dia lakukan selama ini salah. Dia ingin memperbaikinya kembali, sehingga langkah awalnya adalah menemui Paul. Melihat ketulusan itu, Paul kembali bergabung ke dalam tim. Apalagi setelah melihat Joseph sudah berubah, dia yakin bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Balapan sebelumnya adalah seleksi untuk mengikuti American Drag Racing, yang diikuti pembalap terbaik di negara ini. Banyak penonton sudah menantikannya, baik di sirkuit maupun melihat dari televisi. Semua pembalap sudah mempersiapkan diri, termasuk juga dengan Joseph. Dia mendapatkan urutan pertama dan bersiap memasuki lintasan. Baik tim maupun dirinya, semua dalam kondisi terbaik. Ketika dimulai, Joseph langsung melaju dan dengan cepat memenangkannya. Balapan langsung disambung oleh peserta lainnya. Termasuk juga dengan Jason, orang yang dahulu menjadi targetnya. Dia memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga melaju ke babak berikutnya. Namun Joseph sudah tidak terlalu mempedulikannya, dan memilih mengobrol dengan beberapa kenalannya. Tidak memakan waktu lama, akhirnya giliran dari Joseph dimulai kembali. Kedua mobil melakukan start dengan baik, namun sayang, mesin mobil milik Joseph mengalami masalah. Untungnya dia berhasil membawanya sampai finish, dan maju ke putaran final. Dengan mesin yang sudah berasap, dia mulai khawatir dengan balapan berikutnya. Melihat itu Trace langsung menuju ke sana untuk memeriksanya. Salah satu bagian mengalami keretakan, dan tidak bisa bertahan lama. We got a chance. Namun mereka berdua memiliki sebuah ide, seperti yang sudah selama ini dilakukan. Di lain tempat, apabila Jason berhasil menang, maka dia akan menjadi lawan dari Joseph. Dan memang seperti sudah ditakdirkan, dia melaju ke final, berkat lawannya yang didiskualifikasikan. Kini Joseph siap menghadapinya, tanpa amarah yang selama ini dia bawa. Semua percaya, dan memberinya dukungan. Now go out there and win this thing. Kedua mobil sudah bersiap, untuk menantang satu sama lain. Para penonton juga tidak akan berkedip, melihat momen seperti ini. Lampu sudah dinyalakan, dan mereka fokus melihatnya. Ketika lampu hijau menyala, kedua mobil langsung melaju dengan kencang. Dengan kemampuannya, Joseph langsung berada di depan lebih dulu.
Sayangnya mesinnya mulai bermasalah, sehingga Jason bisa mengimbanginya. Kedua mobil sampai garis finish, dengan waktu yang sama. Oleh karena itu panitia mulai memeriksanya kembali, dengan angka digit yang lebih banyak. Dan setelah hasilnya keluar, ternyata Joseph yang berhasil finish lebih dulu. Semua bersorak, dan takjub dengan apa yang diperlihatkan. Kemenangan ini dia persembahkan untuk Benyamin, orang yang membuatnya bisa bangkit seperti ini. Bahkan dia mengajarkannya tentang arti sebenarnya dari sebuah tujuan hidup. Setiap orang pasti pernah mengalami titik terendahnya. Namun seberat apapun hidup yang kau tempuh, semua harus tetap dijalani. Jangan melihat bahwa dirimulah yang paling tersakiti di dunia ini. Tetapi bukalah matamu dan lihatlah sekitar. Karena banyak orang bernasib sama sepertimu, atau bahkan lebih buruk. Untuk merubah itu, semua berawal dari diri sendiri. Karena jalan hidupmu tidak ada di tangan orang lain, tetapi ada pada dirimu sendiri, untuk bisa mengubahnya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.